salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Satrio Basir, mahasiswa PTG bagi guru tertentu, tahap 1 tahun 2025 pada Universitas Maha Saraswati Denpasar dengan NIM 250 186 906 104. Pada hari ini saya akan melakukan praktek pembelajaran pada materi teks berita di kelas 8 di sekolah asal saya UPTD SMP Negeri Kamaifui, Kecamatan Mataru, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih, selamat menyaksikan. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Baik. Sehat semua? Sehat. Sehat semua. Siap belajar hari ini? Siap. Baik. Ini sama-sama. Baru kita mulai masuk proses pembelajaran. Jadi nyanyinya begini. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Oke? Oke. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita semua satu dalam doa. Betul ya? Oke, mari kita sama-sama berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya Pak Guru cek dulu kita punya kehadiran ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Semua hadir? Ya. Oke, baik. Selama proses pembelajaran itu berlangsung, siswa tidak boleh ribut di saat guru menyampaikan pembelajaran. Itu yang pertama. Yang kedua, siswa dilarang mengganggu teman yang sedang fokus belajar. Sepakat? Sepakat. Berarti selama proses pembelajaran tidak ada yang ribut. Terus tidak ada yang ganggu teman yang sedang fokus belajar. Sehingga apa? Sehingga proses pembelajaran kita itu berjalan rapi dan teratur. Oke, baik. Apakah kalian pernah mendengar, membaca, atau menonton televisi ataupun mendengar di radio, membaca suatu peristiwa atau menonton sebuah sebuah kejadian? Mungkin pernah ya? Pernah menonton, pernah mendengar. Nah, siswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian teks berita dengan tepat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi unsur-unsur berita dengan tepat. Bisa kan? Yes. Nah, jadi menurut pengertian teks berita dari Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kabar, cerita, keterangan atau kejadian ataupun peristiwa yang hangat dibicarakan. Nah, jadi berita itu adalah suatu teks yang berisi informasi mengenai suatu hal, suatu kejadian atau suatu peristiwa yang terjadi dan masih hangat dibicarakan oleh halayak. Apa itu halayak? Halayak itu adalah banyak orang, seperti yang disampaikan oleh Putri. Nah, jadi kata lain dari halayak adalah banyak orang. Ingat, sebuah berita itu harus berdasarkan fakta, tetapi tidak semua fakta itu diangkat menjadi sebuah berita. Selain
berita itu mempunyai pengertian, berita juga mempunyai ciri-ciri. Betul ya? Nah, berita juga mempunyai ciri-ciri. Nah, ciri-ciri berita itu ada aktual, ada faktual, kemudian ada penting dan menarik. Nah, sekarang Pak Guru mau tanya, aktual itu seperti apa? Aktual itu seperti terkini, kemudian terbaru, baru saja, sedang berlangsung atau sedang terjadi. Oke. Terus bagaimana dengan faktual? Nah, faktual itu artinya kejadian yang merupakan suatu kenyataan, bukan rekayasa ataupun hayalan. Itu yang disebut dengan faktual. Jadi kejadiannya betul-betul merupakan suatu fakta yang dia temui di lapangan. Jadi dia tidak karang-karang lagi, tidak akal-akal lagi, tetapi itu sudah merupakan bagian dari fakta. Nah, kemudian yang ketiga itu ada penting. Nah, kenapa berita itu harus penting? Ada yang bisa jawab? Bisa, coba angkat tangan. Putri, kenapa berita itu harus penting? Tokonya harus penting. Tokonya harus penting. Oke, yang kedua? Isi berita harus menyangkut kepentingan. Oke, kita beri aplaus dulu untuk Putri. Kenapa berita itu harus penting? Nah, penting di sini itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, bagian yang pertama itu tokoh yang terlibat di dalam berita itu harusnya tokoh penting. Kemudian yang kedua, isi berita itu harus menyangkut kepentingan banyak orang. Seperti itu. Oke, baik. Sekarang sudah bentuk kelompok. Pak Guru akan kasih kalian soal. Kalian akan kerjakan. Tapi ingat, Pak Guru kasih waktu hanya 15 cukup? Ya. Tidak, dia 20 menit. 20 menit itu harus selesaikan. Setelah selesai, masing-masing kelompok bangun, kemudian dia presentasi. Ini untuk kelompok berapa nih? Kelompok 1. Kelompok pas. Lagi. Baik, silakan kerja. Waktu dimulai dari sekarang. 20 menit ya? Ya. Banjir bandang melanda Desa Kamanui, Kecamatan Makaru, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ribuan warga mengungsi. Judul ini menarik karena menyoroti dampak banjir dan lokasi. Kita beri aplaus dulu. Kelompok 3 ini dia memberikan salah satu judul, tetapi dia melihat situasi dan kondisi yang ada di Desa Kamai. Ini sangat-sangat luar biasa. Tidak perlu diambil contoh di luar sana, tetapi dia bisa mengambil salah satu judul yang ada kaitan dengan kita punya kampung Desa Kamai. Oke. Sekarang apa? Kelompok 1. Kelompok 1, ayo presentasi soal nomor 1. Bangun, perkenalkan kami dari kelompok berapa. Nah. Oke. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil debat. Tadi soalnya dengan apa? Soal di
sebutkan dan jelaskan jelaskan unsur-unsur dalam berita, dalam teks berita. Apa jawabannya? unsur-unsur berita adalah 5W tambah 1H atau biasa disebut dengan istilah disimak. What, apa, buat siapa, buat kapan, buat di mana, buat mengapa, dan mau bagaimana. Oke, kita beri aplaus dulu. Ini apa yang saya sampaikan berkaitan dengan unsur-unsur berita itu, kalian dapat serap dengan baik ya, sehingga kalian mampu menjawab soal dengan baik. Jadi unsur-unsur yang termuat di dalam teks berita itu adalah 5W plus 1H atau biasa disebut dengan istilah Adhisiba tadi, yang di dalamnya ada apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Oke, kita beri aplaus dulu untuk kelompok. Selanjutnya kelompok 2 akan mempresentasikan soal nomor 3. Silakan. Kita beri aplaus dulu. Ini langsung dipresentasikan oleh Lionel Messi. Oke, silakan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan. Oke. Apa soalnya? Apa perbedaan berita faktual dan opini? Apa perbedaan berita faktual dan berita opini? Ya, perbedaannya seperti apa? Berita faktual adalah berita yang berdasarkan sebuah kenyataan atau fakta yang terjadi. Oke, kalau berita opini? Sedangkan berita opini adalah sebuah berita yang merajuk dan mendapatkan pribadi yang belum tentu difakta. Jadi opini itu sesuatu yang belum tentu terjadi, betul ya? Ya. Tapi kalau fakta itu adalah sesuatu yang benar-benar sudah Terjadi. Contoh kalimat faktanya, kemarin saya ke Kalabari. Fakta atau opini? Fakta. Kenapa? Karena sudah terjadi, ditandai dengan kata kemarin, yang menunjukkan bahwa sesuatu itu sudah terjadi. Kemarin saya ke Kalabari, artinya sesuatu itu sudah benar-benar Terjadi. Kalau misalkan kalimat opini, besok saya ke Kupang misalkan. Nah, berarti dia masuk dalam kalimat opini. Kenapa? Karena belum tentu terjadi. Misalkan besok pagi saya sudah ke pelabuhan, tapi tiba-tiba sudah ada kapal. Berarti bisa tunda. Jadi opini itu sesuatu yang belum tentu Terjadi. Kalau fakta adalah sesuatu yang benar-benar sudah Terjadi. Oke. Kita beri aplaus dulu untuk. Ya, oke, baik. Jadi kita sudah sama-sama mempresentasikan hasil kerja kita. Oleh karena itu, sebelum kita sebelum kita akhiri materi kita pada hari ini, Pak Guru mau simpulkan sedikit bahwa ketika kita bicara tentang berita, maka berita itu sama dengan kabar, sama dengan cerita, sama dengan informasi mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang benar-benar terjadi. Baik, Pak Guru mau tanya dulu, kira-kira kalian senang tidak dengan pembelajaran hari ini? Senang ya? Ya. Atau ada yang tidak senang? Senang. Senang semua? Ya. Kira-kira materi yang Pak Guru sampaikan, kira-kira ada tidak materi yang kalian belum paham? Semua sudah paham? Ya. Oke, kalau sudah paham semua, Pak Guru ingin sampaikan kepada kita semua bahwa kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya dengan materi kaidah pembahasan teks berita. Untuk itu sebelum kita pulang, Pak Guru mengajak kita untuk
Kita sama-sama menutup kegiatan kita dengan berdoa. Untuk itu Pak Guru minta satu orang pimpin kita dalam doa. Oke, Pak Guru minta Putri. Oke, maju ke depan, pimpin kita dalam doa. Teman-teman, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah dosa kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah engkau membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat. Karena Bapa, Anak,